Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menguasai diri. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam memahami secara keseluruhan dari nats renungan harian ini, maka menguasai diri yang menjadi salah satu kata kuncinya. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan di mana kita boleh sabar tabah dalam melaksanakan aktivitas kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Banyak orang yang kemudian jatuh dalam dosa karena tidak dapat menguasai diri. Salah satu dari buah roh, dari 9 buah roh adalah penguasaan diri. Pentingnya penguasaan diri sehingga kita bisa tetap bertahan dalam segala tugas dan aktivitas kita. Ada tokoh Alkitab yang dicatat bahwa menjadi orang yang tidak bisa menguasai dirinya adalah Simson. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya, keinginan untuk menikahi Delila, padahal dia orang Filistin, dan kemudian Delila dipakai orang-orang Filistin untuk mengalahkan Simson. Ini bagian dari kisah di mana orang gagal menguasai dirinya. Nah, dalam nats ini Paulus mengingatkan anak terkasihnya, anak rohaninya Timotius dalam tugas pelayanannya, bahwa dia diminta untuk dapat menguasai diri. Ketika dia dapat menguasai diri, maka yang pertama dia akan sabar menderita. Sebagai pelayan, tidak hanya saat ini saja di mana pelayan-pelayan banyak yang harus menderita karena pelayanan yang dilakukan. Zaman Timotius juga, Timotius sudah menghadapi berbagai masalah, berbagai penderitaan, sehingga Paulus mengingatkan dia untuk dapat bertahan, dapat menguasai diri, sehingga dia boleh sabar menghadapi berbagai pencobaan. Kalau kata Gus Dur, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, itu namanya tidak sabar. Maka paling penting adalah sabar menderita. Yang kedua, ketika kita dapat menguasai diri, maka kita akan dapat melakukan tugas pemberitaan Injil. Apa yang dipesankan oleh Paulus merupakan bagian dari tugas Timotius sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat di tempat tersebut. Dan dia diminta untuk terus melakukan tugas pemberitaan Injil. Karena apa? Ketika dia bisa menguasai diri, mengendalikan dirinya, maka dia dapat terus melakukan tugas pelayanannya. Yang ketiga, ketika kita dapat menguasai diri, maka kita juga dapat menunaikan tugas pelayanan tadi. Secara khusus tugas pemberitaan Injil ini menunaikan tugas pelayanan secara keseluruhan, secara umum. Apapun tugas yang disampaikan kita memiliki kekuatan. James Allen, seorang filsuf, berkata, pengendalian diri adalah kekuatan, pikiran yang tepat adalah penguasaan, ketenangan adalah kekuatan. Ketika kita menguasai diri, kita memiliki kekuatan, dan pikiran yang tepat kita memiliki penguasaan diri, dan di sanalah terletak kekuatan kita. Lalu W. Clement Stone juga
berkata saran kepada diri sendiri membuat Anda menguasai diri sendiri. Mari kita belajar untuk menguasai diri sehingga memampukan kita untuk bertahan dalam penderitaan, mengerjakan tugas pelayanan kita, termasuk juga melakukan pemberitaan Injil. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk kita boleh menang dalam setiap persoalan, untuk kita boleh menang menguasai diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang Engkau kuatkan, yang Engkau mampukan, agar kami dapat menguasai diri kami, mengendalikan diri kami, sehingga kami beroleh kekuatan, sabar dalam penderitaan, melakukan tugas pemberitaan Injil, dan juga menunaikan tugas pelayanan kami. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi alatnya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang terus terhubung dengan channel YouTube ini, mendengarkan renungan harian. Engkau berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan tangan mereka. Tuhan yang memberkati. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.